Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya di Fisika Dasar 2. Pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu yang dimaksud itu adalah sebuah alat ya yang bisa mempermudah pekerjaan manusia. Apapun alatnya yang bisa mempermudah pekerjaan manusia itu didefinisikan sebagai pesawat sederhana. Ada beberapa istilah nanti yang akan kita pakai, yaitu tiga ini: titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpu itu ya titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya di sini adalah tetap. Titik beban itu adalah tempat untuk diletakkannya beban ya. Kalau kuasa itu tempat untuk memberi gaya kuasa. Kita lanjutkan ke macam-macam pesawat sederhana. Nah, ini dibagi menjadi tiga ya: pengungkit, bidang miring, dan juga katrol. Yang pertama kita bahas dulu pengungkit. Skema dari pengungkit itu ini yang kurang lebihnya ya, gambarnya saya kasih ini namanya batang papan ya. Terus ini kuasa ya, maka karena ini kuasanya di sini ini namanya lengan kuasa. Jadi lengan kuasa itu adalah jarak daerah antara gaya dan juga titik tumpu. Terus sekarang kalau ini beban itu berarti daerah antara titik tumpu dan juga bebannya, seperti itu. Ada sebuah hubungan atau mekanisme atau rumus ya yang bisa digunakan ketika kita dihadapkan kepada soal berkaitan dengan pengungkit ini, yaitu ini: jika F itu adalah kuasa berdasarkan gambar ini tadi ya, maka kita buat sebuah hubungan, yaitu F kali lengan kuasa itu sama dengan W kali lengan beban. Jadi gaya dikalikan lengan kuasanya itu sama dengan berat bebannya dikali lengan beban. Jadi ini kali ini kali ini itu sama dengan ini kali ini, seperti itu. Itu yang berlaku di dalam pengungkit. Nah, berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit ini dibedakan lagi: pengungkit jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Pengungkit jenis 1 itu adalah nah ini titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya itu terletak di tengah-tengah antara titik beban dan titik kuasa. Contoh pesawat sederhana pengungkit ini yang menggunakan prinsip jenis pertama ini adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan lain-lain, seperti itu ya. Terus untuk pengungkit jenis 2 itu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi ini yang bebannya di tengah-tengah. Ini contohnya yaitu gerobak, pembuka botol, pemecah kemiri, seperti itu. Nanti bisa kalian cari sendiri referensinya di internet ya. Terus untuk jenis 3 itu yang di tengah itu adalah titik kuasanya. Nah, contohnya itu adalah pinset. Nah ini ya bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan, ada hubungan juga mekanisme di pengungkit ini ya, yaitu keuntungan mekanisme pengungkit itu dirumuskan seperti ini: W per F. Jadi bebannya itu dibagi gayanya, itu adalah keuntungan mekanisme dari pengungkit. Atau bisa juga lengan kuasa itu per lengan beban. Itu bisa dicari lewat dua rumus ini, 1 ataupun 2. Yang pertama berat per gaya, yang kedua adalah lengan kuasa dibagi lengan bebannya. Itu nanti akan ketemu keuntungan mekanisme. Sekarang kita masuk bidang miring. Bidang miring itu sudah tahu ya, ini papan yang diletakkan miring ya, itu saja definisinya. Dan ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miringnya, maka gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, jika itu sangatlah curam, maka gayanya semakin besar. Maka dari sini kita bisa dapatkan di contoh sehari-hari, yaitu tanjakan ya. Ketika tanjakannya curam, maka butuh gaya yang sangat besar. Semakin besar
kita membuka gas motor kita. Tapi kalau landai, nah sedikit saja kita membuka gas motor kita, maka kita bisa berjalan seperti itu ya, untuk bisa mencapai ke puncak. Nah ini ada hubungan lagi, rumus dari skema ini ya. Kalau ini ketinggian, ini S ini panjangnya lintasan, terus W itu ada beratnya, terus gaya F itu ditunjukkan sejajar dengan lintasannya, maka secara matematis hubungan antara F besar W, H, dan S itu seperti ini. Fs sama dengan W kali H ya. Kita lanjutkan ke katrol. Katrol itu adalah pesawat sederhana yang menggunakan roda beralur ya, dengan tali ya. Prinsip katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Jadi tujuan untuk mengangkat benda dengan mudah. Nah, katrol ini juga dibagi menjadi 3. 1, katrol tetap, di mana katrolnya tidak berubah posisinya. Nah, kalau tetap ini keuntungan mekanismenya itu W per F, jadi bebannya ini kali gayanya. Terus katrol bergerak, ini katrolnya ini semakin bergerak, kondisinya gerak-gerak. Ketika kita tarik ke atas, maka katrolnya ini juga ikut terangkat ke atas. Berbeda dengan tadi yang ini, sekalipun ini kita tarik ke bawah, katrolnya tetap ya, seperti itu ya. Terus keuntungan mekanismenya, karena ada 2 tali, maka di sini ada keuntungan mekanisme yaitu 2. Terus untuk katrol majemuk ya, kalau di sini 3 ya, talinya ada 3, keuntungan mekanismenya itu 3. Terus untuk katrol majemuk itu perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bergerak seperti ini. Ini adalah sebuah contoh soal ini yang mungkin kalian bisa gunakan untuk belajar. Nanti ada jungkat-jungkit ya, ini 30, kita suruh untuk menghitung jarak ya, nada dari titik tumpu agar jungkat-jungkit menjadi seimbang. Jadi nada itu yang perempuan, berarti yang ini yang hairy-nya seperti itu. Nah, kita dari sini bisa mendapatkannya lengan LH-nya ya, itu sama 30 cm. LH itu adalah ini. Terus MH-nya, MH itu adalah massa dari hairy. LH itu apa ya? Karena di sini hairy ya, berarti maksudnya LH itu adalah lengan antara hairy dan titik tumpu, itu 30. Berat masanya hairy itu 20 MH itu. Terus MN itu berarti masanya nada itu 25. Kita suruh mencari LN. LN itu jarak antara nada ke titik tumpu. Dengan teorema yang sudah rumus yang sudah disebutkan tadi, maka jaraknya nada itu adalah 24 cm seperti itu. Lanjutnya contoh yang kedua, kita disuruh untuk menentukan berat kardus yang dipindahkan ya, yang dalam pemindahannya digunakan bidang miring. Diketahui dulu di data kembali, tulis kembali penyelesaiannya ini, maka berat kardus adalah 50. Setelah didata, masukkan rumus, maka dihitung ketemu W-nya itu berat kardusnya yaitu adalah 500 Newton. Contoh ketiga itu katrol. Katrol bergerak. Ditanya berapa kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat papan tersebut. Karena tadi kita menggunakan rumus ini ya, keuntungan mekanisme. Keuntungan mekanisme tadi adalah 2, maka ini masukkan 2. W-nya tadi, W-nya berapa tadi? 20. Berarti tinggal 10 ya. Jadi gaya itu separuhnya dari bebannya. Seperti itu. Ini ada contoh latihan soal, kalian kerjakan coba. Nanti apabila pengen tahu kebenaran dari jawaban kalian bisa dikirimkan ke saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.